Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiyuran Fadila, NIM 05201603 dari program studi teknik kimia kelas PMSC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai one way ANOVA. Nah, di sini kita akan mengerjakan 3 soal dari materi ANOVA, yaitu exercise 13.1, 13.2, dan 13.3. Oke, teman-teman, di sini kita mulai langsung ke soal pertama. 13.1 yaitu 6 different machines are being considered for use in manufacturing rubber rubber. Yeah, the machine are being compared with respect to tensile strength of the product. A random sample of 4 cells from each machine is used to determine whether the mean tensile strength varies from machine to machine. The following are the tensile strength measurement is kilograms per square centimeter. Nah, di sini ada data mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga, mesin keempat, mesin kelima, dan mesin keenam. Nah, di sini kita menggunakan ANOVA. Di sini level signifikansinya 0,05. Nah, di sini kita disuruh mengindikasikan bahwa apakah di sini rata-ratanya berbeda secara signifikan atau sama dari keenamnya ini. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan Minitab dulu. Ya, mungkin kita ke Excel dulu aja ya. Nah, sekarang di sini saya sudah memasukkan data-data tadi yang mesin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita untuk menghitung data analisis, di sini kita bisa menggunakan ini. Data analisis. Nah, di sini kita menggunakan ANOVA single factor. Oke. Nah, di sini kita masukkan nih. Kita blok semuanya dari data ini, jangan ikutan ininya. Selanjutnya tadi diminta level signifikansi alfanya itu 0,05. Nah, kita atur outputnya nanti taruh di sini. Kita klik OK. Nah, di sini udah ketahuan nih data-datanya. Nah, pada ANOVA yang kita dapatkan ini, sebentar. Nah, kita dapatkan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya di sini 5. Karena di sini kita kan di sini ada 6 data. Maka nanti ini dikurangi 1, maka jadi 6 kurang 1 sama dengan 5 atau K-1. Nah, selanjutnya untuk degree of freedom untuk within group di sini ada 18. Mengapa demikian? Karena di sini adalah N-K. Nah, di sini kan ada 24. Ada 24 data dikurangi sama 6. Jadi 24 kurang 6 adalah 18. Nah, di sini 23 tadi karena ini total 24 data dikurangi 1, jadi N-1 adalah 24 kurang 1, 23. Nah, di sini ada SSP, ada SSP, ada ini SSP-nya, ini SSE-nya, dan ini SST-nya. Nah, di sini kita dapat nih F hitung sama F crit. Nah, F crit itu apa? F crit itu F tabel. Jadi kalau misalnya kita lihat di buku Walpole, F dengan level signifikansinya 0,05, terus P1-nya itu 5 dan 18, maka didapatkan nanti 20,77 ini kalau kita lihat di buku, di tabel F yang ini, F untuk ANOVA. Oke,
Oke, kita lanjut ke Minitab. Nah, ini untuk hasil di Minitab tadi sesuai ya sama kayak yang ada di Excel. Nilainya sama. Cuman di sini hanya perbedaan pembulatan yang tadi 0,306, sekarang sini 0,31. Ini sama semua, SSP-nya, SSE-nya, dan SST-nya. Oke. Sampai di sini mudah ya. Ini mungkin hanya menggunakan aplikasi Minitab dan Excel untuk mengetahui bahwa F hitung dan F tabel. Nah, kita ketahui tadi bahwa sini F hitung ternyata lebih kecil nilainya daripada F tabel. Maka kita dapat menyimpulkan itu gagal tolak H0. Kalau itu dia F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, maka itu gagal tolak H0, atau kita simpulkan bahwa terdapat beberapa pasangan data yang rata-ratanya itu berbeda secara signifikan. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke soal 13.2. Oke. 13.2 sini ada data. The data is the following table represent the number of hours of relief provided by 5 different brands of HH tablets administered to 25 subjects. The expiration fevers of 38 degrees Celsius of or more. Perform the analysis of variance and test the hypothesis. Oh, ini kita di sini menggunakan ANOVA lagi dengan signifikannya 0,05 bahwa kita menyimpulkan the mean number of hours of relief provided by the tablet is the same of all 5 brands. Jadi di sini kita menentukan lagi bahwa apakah rata-rata dari data ini dalam satu data ini apakah berhubungan sama atau ada yang berbeda hubungannya secara signifikan. Jadi data untuk yang 3.2 ini, pertama kita masukkan ke Excel. Kita lihat di Excel. Nah, ini data yang sudah saya masukkan. Kita gunakan lagi data analisis. Gunakan ANOVA single factor. Masukkan nilai yang tadi, nilai-nilai di blok, hanya angkanya saja. Jadi sudah sesuai alpha 0,05 dan outputnya kita taruh di sini. Outputnya taruh di sini. Kita klik OK dan muncul datanya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ANOVA di sini ada SSP, SSE, dan SST. Dan di sini degree of freedom-nya yaitu 4, karena di sini hanya ada 5 data dikurangin 1, atau K-1 sama dengan 4. K-5 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya di sini ada 1, 2, 4, 5. Ada 25 data dikurangi dengan 5, maka 20 atau N-K-nya tadi. Dan di sini ada degree of freedom untuk yang total itu 25 dikurang 1 atau N-1, jadi 24 di sini. Dan selanjutnya kita mendapatkan nilai F hitung bahwa itu 6,586508. Di sini F rate-nya atau F tabelnya kita dapatkan 2,866. Nah, maka dari itu kita lihat di sini bahwa 6,5 itu lebih besar daripada 2,8. Artinya apa? F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu tolak H0. Tolak H0 artinya tolak H0 artinya nah, berarti di situ ada beberapa yang rata-ratanya tidak sama atau ada yang hubungannya tidak secara signifikan. Tadi maaf sebelumnya mungkin saya bilang gagal tolak H0 itu yang
tidak ada yang tidak sama secara signifikan. Ternyata maksudnya gagal tolak nol itu berarti terimahan, gagal tolak nol itu maksudnya terimahan nol, berarti ya semua rata-rata itu sama ternyata. Jadi saya salah maksud, saya salah berbicara, mohon maaf, saya ralat ya. Jadi untuk kalau misalnya tolak H0 berarti terima H1, terima H1 artinya terdapat rata-rata data yang berbeda secara signifikan. Dan kalau misalnya gagal tolak H0 berarti kita menerima H0, di situ artinya semua sama, rata-rata itu sama, tidak ada yang berbeda secara signifikan. Itu. Selanjutnya kita ke Minitab. Kita buka filenya. Nah, di sini nih ada H0 itu semua rata-rata itu sama, dan untuk alternatif atau H1-nya itu tidak semua rata-rata itu sama, atau berarti ada yang berbeda secara signifikan di antara data tersebut. Nah, terus nih kita dapatkan tadi F value-nya itu sama ya, seperti yang di Excel itu 6,59. Terus ini tadi degree of freedom-nya, dan di sini ada. Oke. Jadi hasil dari Minitab dan hasil dari Excel itu kurang lebih sama, cuman kalau di Excel dia lebih lengkap, diberitahu bahwa di situ ada F tabelnya, ada create-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan Minitab, kita perlu mencari lagi di tabel untuk yang ini. Jadi F tabel yaitu 0,05 dalam kurung 4,20. Nah, kita cari itu nanti di tabelnya. Tabel F-nya pasti dapat tuh nilainya tadi kalau di Excel 2,86. Dan itu nyata F hitungnya lebih besar, maka tolak H0. Berarti tidak semua rata-rata itu sama. Oke, kita lanjutkan ya ke 13.3 soal terakhir. In an article, self-space strategy in retailing published in preceding Southern Marketing Association, the effect of shelf space on supermarket sales can put investigated. Oke, ini mungkin agak terlalu panjang, mungkin kita bisa menggunakan Indonesia ya. Jadi maksud dari soal ini dalam sebuah artikel strategi ruang rak dalam retail yang diterbitkan oleh Proceeding itu Southern Marketing Association, pengaruh tinggi rak pada penjualan supermarket makanan anjing kaleng diselidiki. Investigasi ya. Sebuah percobaan dilakukan di supermarket kecil selama 8 hari pada penjualan satu merek makanan anjing yang disebut dengan makanan anjing ARS, yang melibatkan 3 tingkat. Tinggi rak yaitu ada tinggi lutut atau knee level, baru ada waist level tinggi pinggang, dan ada eye level tinggi mata. Setiap hari tinggi rak makanan anjing kalengan diubah secara acak pada 3 kesempatan berbeda. Oke, nah di sini berdasarkan data tersebut, apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan harian makan anjing berdasarkan tinggi rak? Gunakan tingkat signifikansi 0,01. Jadi kita di sini hanya menentukan bahwa apakah ada yang berbeda secara signifikan rata-rata setiap hari pada setiap data ini ya, ada knee level, waist level, dan eye level. Oke, tapi di sini bedanya dengan soal sebelumnya kita menggunakan hasil signifikansi 0,01. Oke, kita lanjut menggunakan Excel. Nah, di situ sudah saya masukkan data-data tadi yang knee level, waist level, eye level. Nah, ini ya. Kita gunakan data analisis ANOVA single factor. Kita masukkan X-nya. Ya maaf, mau kita masukkan datanya.
alfanya kita ubah ke 0,01, kita masukkan ininya, taruh di sini. Oke. Nah, kita perbesar. Nah, kita ketahui nih sudah data-datanya ANOVA-nya. Ini ada SS apa tadi? SSP, SSE sama SST. Nah, selanjutnya di sini ada degree of freedom-nya, di sini datanya 3 data, maka 3 kurang 1 adalah 2. Dan untuk yang ini di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 dari ada 24. 24 dikurangi 3 ada 21. Dan untuk 23 ini tadi ada 24 data dikurangi 1, yaitu 23. Nah, selanjutnya di sini terdapat data F hitung bahwa F hitung itu 14,51 dan F kritikalnya 5,78. Nah, di sini F kritikalnya itu F tabelnya tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa F hitungnya ternyata lebih besar daripada F kritikal. Maka kalau misalnya lebih besar, maka dia menolak H0. Oke. Kalau menolak H0 berarti kita menerima H1. Nah, bahwa eh, tidak semua rata-rata sama, jadi ada yang berbeda secara signifikan beberapa pasangannya itu. Nah, kita lanjut menggunakan minitab, apakah sama hasilnya. Ini ya, tadi null hipotesis atau H0-nya all means are equal atau semua rata-rata sama. Alternatif hipotesisnya tidak semua rata-rata itu sama, signifikan levelnya alfanya 0,01. Ini ya, samanya 14,52. Secara kalau tabelnya tadi itu nilai F tabelnya 5,78. Kalau kita cari di tabelnya itu menggunakan F 0,01 dalam kurung 2 sama 21. Jadi pasti dapat gitu nilainya. Oke, kamu mudah ya, tinggal seperti itu saja. Oke, karena kita sudah selesai mengerjakan 13.1, 13.2, dan 13.3, saya harap semua yang nonton video ini paham menggunakan Excel dan menggunakan Minitab dalam menyelesaikan permasalahan ANOVA seperti ini. Karena kita hanya menyimpulkan bahwa F hitung sama F tabel aja. Kalau misalnya F hitungnya lebih besar pada F tabel, maka tolak H0. Dimana kalau tolak H0, berarti kita menerima satu di mana H1 tersebut terdapat perbedaan, tidak semua rata-rata itu sama atau terdapat perbedaan secara signifikan. Terus kalau misalnya F hitungnya kurang dari F tabel, maka gagal tolak K0 atau kita menerima sih K0-nya bahwa semua rata-rata itu sama. Begitu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.